Shalom, selamat malam Oma, Opa, dan saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Bersama saya, Samsul Nuryanti Mandagi, PKLU GPIB Silih Asih di Bandung. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oma Opa yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Kidung Agung 3 ayat 9 sampai dengan 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami, Oma, Opa, dan saudara-saudara Pelkat PKLU, Engkau berikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami jadikan pedoman hidup kami, dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dan membimbing kami untuk dapat mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni akan salah serta pelanggaran kami. Doa ini kami alaskan hanya dalam anak-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan pada malam hari ini terdapat di dalam Kidung Agung 3 ayat 9 sampai dengan 11 yang menyatakan, Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Perenungan malam hari ini yang diberi judul Sukacita dalam Relasi dengan Tuhan. Dengan nasnya yaitu ayat yang ke-11, Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Dalam banyak acara pernikahan, kemegahan seringkali ditampilkan dengan begitu rupa. Dekorasi ruang yang begitu indah karena ornamen-ornamen yang disusun dengan sangat menarik. Para undangan dan keluarga yang mengenakan pakaian yang sangat menawan dengan riasan yang begitu elok semakin melengkapi keindahan yang ada. Kemegahan itu pun semakin sempurna dengan suasana yang begitu ramah dan riang, penuh dengan sukacita. Ketika Salomo menghampiri mempelai wanitanya, ia datang dengan kemegahan yang luar biasa. Digambarkan bahwa ia datang dengan tandu yang dibuat
dengan kayu Libanon. Kayu yang paling bermutu yang juga digunakan untuk pembangunan bait suci dan istana raja. Tandu itu begitu megah dan mewah dengan perak sebagai tiang-tiangnya dan emas sebagai sandarannya. Logam-logam mulia yang begitu bernilai. Tempat duduknya berwarna ungu, warna yang dihasilkan dari pewarna yang sangat mahal pada saat itu, dan hanya digunakan oleh para bangsawan. Kemegahan tandu itu dilengkapi dengan hiasan-hiasan yang indah di dalamnya, yang dibuat dan disusun dengan penuh cinta kasih oleh puteri-puteri Yerusalem. Namun kemegahan itu bukanlah elemen yang membuat pernikahan menjadi baik. Kemegahan itu hanya pelengkap dan bukan hal yang utama. Bahkan kemegahan itu pun tidak bernilai jika dibandingkan dengan hal yang utama dalam pernikahan, yaitu sukacita yang lahir dari hubungan cinta kasih yang mesra. Seringkali manusia lebih mengharapkan kemegahan dan kemewahan materi dari Tuhan ketika ia berelasi dengan Tuhan. Sementara hal utama yang kita alami dalam relasi dengan Tuhan adalah sukacita yang tak terkatakan dahsyatnya, yang tidak dapat dibandingkan dengan kemewahan apapun. Marilah kita terus hidup dalam relasi bersamanya, dalam setiap aktivitas dan istirahat yang akan kita jalani di hari ini. Amin. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Oma, opa, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri program saya PKLU membaca Alkitab bersama malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami hikmat, marifat, sehingga kami senantiasa dapat hidup dalam relasi bersama-sama dengan Engkau ya Allah. Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk dapat menjalin hubungan yang akrab hanya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program-program Dewan PKLU yang sudah dirancang dan direncanakan. Kiranya Engkau memberkati setiap program-program yang sudah dirancanakan ini untuk boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi para pengurus Dewan PKLU. Kami mohon Engkau senantiasa memberkati pelayanan mereka. Engkau senantiasa menjagai mereka, memberkati kerjalayan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh Engkau berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa ini surga, kami juga berdoa bagi Oma, Opa, dan saudara-saudara kami yang tergabung dalam Pelkat PKLU. Kami serahkan keberadaan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Beri mereka kesehatan,
sukacita, damai sejahtera bersama-sama dengan anak, cucu, mantu, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh atau sakit penyakit, kiranya tangan Roh Kudus-Mu dapat mengangkat sakit penyakit yang dirasakannya. Engkau memberkati setiap perawatan maupun obat-obatan yang dikonsumsinya, juga makanan yang mereka terima Tuhan. Sehingga mereka Engkau pulihkan dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib itu, dapat sembuh seperti sedia kala, dapat beraktivitas kembali, dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberkati para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, sehingga mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinannya hanya takut akan Engkau. Berkati setiap apa rencana mereka, keputusan-keputusan yang diambil itu Tuhan, hanya demi kemaslahatan rakyat Indonesia. Kami serahkan para pemimpin kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus Bapa di surga, inilah doa dan syukur kami. Ampunilah segala kesalahan kami, hingga Engkau melayakkan kami untuk menaikkan doa-doa ini. Dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oma, opa, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan.